Ini air. Ini aku Ariel. Poluan. Oh, David sama sama ya? Poluan juga ya? Oke, lanjut. Oke, fine. Apa yang aku lakukan untuk mewujudkan cita-citaku? Aku akan berusaha untuk mewujudkan cita-citaku. Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Tidak sebegini ini. Kembali ke slide 2 dulu. Kembali ke slide 2. Nih, tak contohkan sama pada nih. Ariel, apa yang akan aku lakukan untuk mewujudkan cita-citaku? Aku akan dibaca deh. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah pekerjaannya, apa yang akan aku lakukan, gitu? Apa yang akan aku lakukan? Kan ini kata kerja. Aku akan berusaha mewujudkan. Nah, usahanya itu apa? Contoh nih, contoh kayak yang saya ingin jadi atlet bola voli. Kira-kira yang saya lakukan adalah Berusaha. Nah, iya, berusahanya apa? Berarti mental dan fisik. Berarti fisik, oke. Lagi? Mental. Olahraga, oke. Lanjut. Mental. Ya, mental, oke. Lanjut. Lari. Ya, lanjut. Bentar. Prestasi. Game. Hah? Apa nih? Nah, ya. Maju, oke, awal balik. Maju. Oke ya. SDN Kerumunan 2. Maju. Sekolah menggerak dulu. Tadi Bapak dengar dari laporan teman kamu berkarya. Iya Pak, saya kesal sekali. Kenapa? Sugi sudah menjuntai tugasnya saya. Lihat saja di classroom. Oke, wajar saja kamu kesal. Bapak juga kesal jika tugas Pak Dani itu dicontek oleh orang lain. Lalu ketika kamu tahu bahwa tugas kamu itu dicontek sama Sugi, kamu ngapain? Saya marah dan memaki Sugi. Marah dengan Bahkan saya hampir menepaknya dengan buku. buku. Wah, itu ada alasannya ya sampai hampir saya buku seperti itu. Gimana saya tidak kesal Pak? Kalau tiap hari tugas saya dicontek, dianya malah tidak mau berusaha. Wajar saja. Bapak sangat menghargai tindakan Bapak. Tapi bagus itu tidak sampai memukul dengan buku. Nah, menurut Arum nih, apa mengacungkan buku ke arah Sugi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan apa kira-kira yang Menghormati sesama teman. menghormati sesama teman. Ketika keyakinan itu untuk kamu, kira-kira nih keyakinan apa yang kamu maksudkan sama harus bisa apa yang kamu lakukan itu?
masa yang akan datang. Mau kita bentuk seperti apa murid kita, mau kita rupakan seperti apa output dari sekolah ini, ya tentu itu berdasarkan kita ya sebagai stakeholder sekolah. Dan memang idealnya kalau visi itu merumuskannya tidak hanya guru ya, tetapi komite, kemudian orang tua. Nanti Bapak Ibu akan disajikan kalimat rumpang, yang kalimat tidak lengkap. Nah, Bapak Ibu nanti diminta untuk melengkapi kalimat rumpang itu, dan itu menjadi pertanyaan romantik. Bagaimana kita bisa merumuskan visi. Menjadi sebuah acuan bersama yang mencerminkan, yang tercermin ya, bukan mencerminkan, yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Sehingga tidak dikatakan visi itu hanya dalam catatan kertas yang tertuang di dokumen kurikulum itu satu, tetapi menjadi spirit bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, Ibu Praktik, saya hormati. Pagi ini kita akan mencoba sedikit mengupas, mensejajarkan, menyelaraskan antara visi yang sudah ada di sekolah ini, visi sekolah yang insya Allah Bapak Ibu sudah membacanya ketika kita review kurikulum ataupun kita bisa mengaksesnya di draft bersama. Di situ ada KSP dan tentunya visi sekolah itu akan tertuang di dokumen KSP, dokumen 1 KSP. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi sebuah visi yang ada di sekolah itu mestinya itu mewakili keinginan kita ini sekolah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun yang akan datang, ini sekolah mau kayak apa, ini murid kita kayak apa nih nanti. Jadi visi itu adalah gambaran yang ada di otak kita, yang ada di hati kita, bagaimana keadaan sekolah itu di masa yang akan datang. Entah itu skala sekolah secara keseluruhan ataupun dipersempit lagi skala murid kita, dipersempit lagi skala murid kita di kelas, atau mungkin skalanya di kita, di circle kita sebagai guru. Nah, masalahnya adalah banyak dari kita itu malah tidak tahu visi sekolah itu kayak apa. Visi sekolah kita itu kayak apa? Kita nggak tahu. Banyak dari kita itu hanya merumuskan visi. Banyak dari sekolah itu merumuskan visi, ya wes, hanya untuk apa ya? Untuk melengkapi administrasi, pajangan doang. Melengkapi administrasi. Istilahnya kalau kita dikembalikan ke agama itu apa ya? Sekedar menggugurkan kewajiban. Allah nyuruh kita sholat, ya sudah sholat, selesai masalah. Nyuruh kita puasa, ya sudah, kita puasa, ya sudah selesai berarti. Tidak ada tuntutan lagi kan? Istilahnya free neraka itu aja. Yang penting tak dikiri, yang penting tidak dihukum oleh atasan kita, ya sudah. Itu namanya menggugurkan kewajiban. Nah ini yang terjadi di sementara banyak sekolah di Indonesia mungkin. Kemarin waktu saya lokakarya itu ditanyakan sama para pengajar praktik, ditanyakan sekolah Bapak Ibu bukan waktu lokakarya, waktu ruang kolaborasi, waktu ruang kolaborasi Pak Fasilitator itu nanya, Bapak visi sekolahnya berubah tiap berapa tahun? Ada yang jawab tiap tahun. Bagus. Ini pasti yang jawab operator nih.
jawab merata nih kayaknya. Oke. Ada yang jawab itu 2 tahun. Ada yang jawab 5 tahun. Oh berarti RKJM, rencana kerja jangka menengah 5 tahun. Ada yang jawab itu sekolah munafik mana? Sekolahnya ini Pak, sekolahnya 12 tahun tidak berubah Pak. Visinya. Visi SDIT Al-Hidayah. Saya baru tahu, saya baru tahu itu. Visi SDIT Al-Hidayah itu tidak berubah selama 12 tahun. Saya positif saja. Kok bisa tidak berubah? Saya berpikir, oh ini visinya ini pasti sudah menganut seperti yang saya tahu di SD itu sependek pengetahuan saya itu di sana ada sebuah falsafah al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhdhu ala jadil aslah. Kalau tidak salah Ustaz Muhdar pernah bilang begitu. Jadi merawat khazanah peninggalan masa lampau, tapi itu baik, dan juga mengadopsi modernitas selama itu baik. Jadi Ustadz Hafid itu teman CGD saya itu menjelaskan seperti itu. Kenapa tidak berubah? Kalau visi ini masih relevan Mas, kenapa harus dirubah? Harus oke juga. Nah masalahnya kalau di SDIT Hidayah setiap guru itu tahu visi sekolah ini kayak apa. Nah, kita di Kebunan 2 ini kira-kira di mana? Tahu nggak visinya, visi sekolah? Kan ada tuh ketika di Kebunan 2 ini kira-kira di mana? Tahu nggak visinya, visi sekolah? Kan ada tuh ketika ke kantor ya? Ketika ke kantor ada tuh di barat tuh di sebelah barat. Sudah berubah Pak. Oh sudah berubah. Sudah berubah. Ada nggak yang hafal nih visinya? Kayak ini loh, kayak ketika Pak Supri ini apa pagi-pagi itu ice breaking. Semangat ada. Ice breaking. Iya, ice breaking lah. Kan itu karena kita terbiasa kan. Nah sama dengan visi kita itu sebenarnya visi itu apa ya? Visi itu gimana kita mau melangkah lah. Ini kan muncul dari visi. Artinya visi itu sebenarnya sebuah mimpi kalau menurut saya. Nah tanpa mau panjang lebar, kita akan kalimat-kalimatnya mau gimana? Kalau dibalas atau berbicara dengan share saya. Selanjutnya Bapak Ibu guru. Nah, kita akan memberikan sebuah kalimat rumpang. Apa rumpang? Kalimat tidak sempurna ya. Apa tuh cakna orang Madura? Okara tak lengkap. Okara tak lengkap. Okara tak benar ya. Okara tak benar. Nah ini kalimat-kalimat ini akan menunjuk memetakan maunya sampean, maunya Bapak Ibu guru tentang sekolah, tentang siswa ini kayak mana nih? Ada sementara dari kita itu, kadang orang tua itu saya menginginkan anak saya jadi pramugari. Saya menginginkan murid saya itu seorang seniman. Tapi itu orientasinya apa ya? Orientasinya kerja banyak. Jadi keinginan kita itu kadang keinginan kita itu sebenarnya bukan sebuah tujuan. Kayak kerja itu sebenarnya bukan tujuan. Kerja itu bukan tujuan. Punya profesi itu sebenarnya bukan tujuan. Tapi tujuannya adalah apa sih pencapaian murid kita di depan itu? Kita mau murid kita itu mencapai apa? Nah, sama seperti ketika kita membaca sebuah buku How to Make Friends and Influence People karya Dale Carnegie itu di situ dikutip bahwa life is not how to be but how to become. Hidup itu bukan untuk menjadi apa, tapi untuk apa.
hidup buat apa nih? Makanya dalam hadis itu dijelaskan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebenarnya ini sudah menjelaskan tujuan hidup kita. Tujuan kita mendidik murid kita itu mau kayak mana sih? Nah, ini sudah ada di situ. Anfa'uhum linnas. Nah, ini di visi sekolah ini kita akan dimintai apa keinginan kita untuk murid kita mau jadi apa nih, mau ngapain nih nanti. Contohnya mau jadi ya kayak gitu tadi, berprofesi mau atau berpenghasilan mau atau berketerampilan mau. Ini kan diserahkan pada Bapak Ibu guru. Dari kalimat rumput tersebut nantinya akan dibentuk sebuah apa tadi? Namanya pernyataan prakarsa perubahan. Prakarsa. Apa prakarsa itu Asubri? Ayo bahasa Indonesia nih, dulu ya. Oh, bagikan nih. Oh, dulu itu. Asubri. Apa itu prakarsa? Saya. Ya. Jadi dari keinginan kita sebagai seorang guru, keinginan kita sebagai kepala sekolah itu nantinya akan dibuat menjadi sebuah prakarsa perubahan, sebuah prakarsa. Silakan di samping dibuka. Kelihatan ya? Kecil, Pak. Hah? Kecil. Lanjut. Yang lanjut dengan tangannya dari kiri tangannya kiri. Ya betul. P. Nampak kacamata tangannya Nah. Oke. Ada beberapa kalimat tumpang nih. Nah, yang pertama, kita memberikan murid yang kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bisa ngarang nih, ngarang bebas nih, ini ngarang bebas nih. Yang pertama, kita memikir murid-murid yang kayak mana? Berkarakter. Ayo berkarakter mana ceritanya? Ini kan berkarakter, Cak Nawa berprestasi. Ada yang saya beri. Coba kicop. Oh iya. Baru masuk Oke. Kalau tumbuh itu apa itu? Sebelum tumbuh itu apa? Tunas. Benih, ya benar. Murid itu adalah benih ya. Ya. Benih kan? Ya, benih. Artinya guru itu akan membentuk murid dan gimana murid itu bertumbuh dan berkembang. Ya. Bertumbuh kembang apa bertumbuh berkembang? Bertumbuh kembang. tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ya. Ya. Kalau tumbuh itu udah pakai ber ya. Tumbuh. Tumbuh dan berkembang. Iya. Kalau Tumbuh. bertumbuh beda ya artinya. Iya. Kalau saya itu oke, next. Di sekolah kita mengutamakan Akhlak. karakter lagi. Iya. Karakter lagi nih, karakter lagi. Iya benar. Iya. Karakter lagi. Oke. Sudah ada lagi? Sudah, jangan banyak. Iya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini kan sudah dari ini sudah ada, dari ini sudah ada. Ini berarti muridnya sadar bahwa pentingnya belajar. Jujur itu sangat penting. Jujur itu sangat penting. Berarti karakter itu penting. Anak buah dulu. Ya kembali lagi. Ya, karakter lagi. Berarti karakter yang utama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter itu yang utama. Iya. Atau mungkin ada kesalahan persepsi di murid kita itu bahwa belajar itu wajib. Iya, Belajar itu wajib. belajar. Salah benar. Benar. Salah benar. Benar. Salah benar. Benar. Kewajiban kalau murid Belajar itu kewajiban ya? Iya, Salah benar. benar. Salah lah. Kok bisa? Belajar itu hak. Iya kah? kewajiban mendapatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. dua menjamin kebebasan setiap untuk memperoleh pendidikan yang layak. Itu hak tadi kan? Oh begitu. Ternyata Haknya mendapatkan pendidikan. haknya mendapatkan pendidikan. Mm-mm. Berarti kalau nanti dia mau belajar, Kewajiban. mau mendidik, itu berkewajiban. Itu hak. Yang wajib itu kita ngajar. Setuju nggak nih? Masih ber. Ya, orang setuju. Orang setuju. Karena memang kewajiban siswa itu Adalah belajar. Iya. Haknya mendapatkan orang pelajaran. pelajaran Pak. haknya mendapatkan pelayanan dari seorang guru untuk ngajar. Iya. Berarti haknya itu mendapatkan pembelajaran. Iya. Berarti murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu adalah Kewajiban. Ya. Gitu? Iya. Oke. Saya masih tidak setuju. Iya. Tidak, lanjut. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Memberikan yang terbaik, oke. Sebenarnya hak dan kewajiban itu hampir sama dengan timbal balik Pak. Kalau diperinci, kalau timbal balik itu sepertinya ya sama. Kita memberikan timbal balik ke murid, sebaliknya murid akan menyerap apa yang kita kasih ke murid. Seperti itu Pak. Begitu ya? Gimana? Bu Is? Oh dong, Bu Is ini dari tadi nih vakum cleaner. Vakum cleaner kan sudah MOC, sudah dapat sertifikat ya? Sudah dapat tunjangan fungsional. Oke. Jadi saya kadang berpikir seperti ini. Ini buku-buku di Indonesia ini salah. Semua buku hampir menulis, di situ ditulis hak dan kewajiban, benar nggak? Benar. Makanya kita itu banyak unsur, tapi tidak banyak murid. Tidak melakukan. Seandainya ya, andai saja kewajiban dan hak, ini baru benar. Wajibnya dulu kita kerjakan, Baru haknya. kita tuntut. Ya kan? Iya. Ini sudah jadi paradoks. Apa paradoks? Stigma. Paradoks lah. Susah mau bahasakan. Ini sudah jadi paradoks bahwa iya, kayak gini nih membentuk sebuah persepsi seperti ini. Ini kan sebenarnya sebuah kewajiban kita sebagai pendidik. Tapi karena hak kita dulu yang kita tuntut biasanya itu hak kita dulu. Jadi pada akhirnya kewajiban itu tertinggi oleh hak yang belum dipenuhi. Ya. Jadi seperti itu. Karena tidak mendapatkan hak, tidak mau mendapatkan kewajiban. Mantap. Padahal kita salah dulu baru hak kita itu masuk surga. Ya. Banyak dulu tuh. Banyak. Masuk surga itu pun membaca serius kan. Membaca ngeluntar lawa lu. Tidak bisa lah. Unjuk rasa nanti kita mengadakan revisi waktu itu. Ah, Kewajiban dan hak.
dan benar-benar di sekolah ini paham bahwa apa nih kira-kira? Kita kalau sebenarnya itu Bisa lebih baik. Oke, Bisa. yang kedua, melakukan perubahan. Kan sudah punya yel ya. yang kedua, Melakukan perubahan. Kan sudah punya yel ya. Bisa berubah lebih baik. Ganti, oke ya. Apa nasi ganti tat? Belum teh. Kayak di dari pernyataan tadi, dari kalimat-kalimat perumpamaan ini, saya mau mengajukan sebuah visi saya itu. Ini Indonesia, Iya. udah kan ya? Ya. Ini berbudaya. Kenapa kok ada berbudaya kira-kira? Sudah religius tapi berbudaya. Apa korelasinya? Mau tak ada kasih tahu Pak, ya kalau agamis ya budayanya langsung. Pak kira-kira bedanya? toleransi. Beda kan? Toleransi. Toleransi oke. Pak kira-kira nih kok bisa berbudaya? Saya seperti ini. Ada banyak dari kita keluar dari ranah formal kita sebagai guru SD. Ada banyak dari kita bahwa yang salah persepsi bahwa seperti tahlilan itu religi apa budaya? Budaya. Budaya kan? Ya. Jadi itu bukan bid'ah. Iya. Udah yang bid'ah itu udah ada. Iya, iya. Apa yang bid'ah? Kayak 7 bulanan, 4 bulanan budaya apa religi? Budaya. Yang bid'ah itu nyabok telur, hijau. Nah, cek telur rekatan. Doro Pak. Cek telur rekatan dari hijau itu bid'ah baru tentu. Jadi makanya saya memasukkan ini ada religius, ada yang berbudaya. Artinya apa? Kata qawaid fikih itu al-adatul muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebuah hukum selama budaya itu tidak melanggar syariat. Maka orang ada yang bilang adat dasar di syarat dasar di kita buang. Anda ada bagaimana? Adat dasar di syarat dasar di kita buang. Alam takabah jadikan guru. Itu kata orang Aceh. Jadi sebuah adat itu akan bisa menjadi hukum jika adat itu tidak melanggar syariat. Jadi makanya di sini saya mempunyai visi mewujudkan murid yang religius. Religius itu kayak yang diajari Pak Supri setiap Kamis ya. Apa Jumat? Jumat. Iya, Jumat. Atau yang diajarin Budui. Budui sama yang lain itu ketika Tahfidz. itu religius ya? Ya. Religius. Saya pernah menginginkan murid kita itu ya jadi juga. Oh iya. Ya jadi juga. Nah ya benar Pak, pantau nih. Yang gurunya ini berpotensi besar gitu. Sudah dicoba begini dia tidak dapat. Kenapa kok masih nilainya itu rendah, katanya gurunya maksudnya gitu. Kok rendah kok gini. Jadi mendatangilah setiap rumah gitu. Jadi kan harus home visit nih. Iya, harus ke rumahnya masing-masing. Kenapa? Jadi tahu si A ternyata dia begini karena ayahnya menekan dia harus nilainya tinggi. Si B ternyata dia nilainya rendah karena ibunya kerja keluar kota. Dia jadi tidak semangat. Nah, ada satu keluarga yang memang juga dari kota di situ ceritanya. Coba semua anak seperti ini. Jadi orang tuanya dia juga bercerita anaknya begini. Jadi gurunya juga dapat inspirasi. Oh, ternyata tidak harus belajar di dalam kelas. Nah, waktu itu di filmnya itu bahasa Mandarin kalau nggak salah. Gurunya mengajak keluar itu di pinggir sungai, ada pohon besar jadi ditempel-tempel. Kayak pelajarannya itu kosakatanya ditempel-tempel. Nanti kalau
belajar matematika pergi kayak ke ke kandang tuh lihat kakinya ayam itu ada 2, itu di dalam ada berapa ayam, berarti semua kakinya ada berapa. Ternyata mengajar itu tidak serumit, tidak harus dibuat anak-anak yang 5 ditambah 2 atau 5 dikali 2 itu berapa, ternyata bisa memanfaatkan lingkungan sekitar gitu. Jadi bisa belajar di situ juga, iya. Jadi bermain kayak semua bercerita, dilihat kayak yang ibu tadi sampaikan, pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada yang menggambar, suka menggambar, terus permainan dan sebagainya gitu. Sepertinya menarik. Makanya kalau yang apatis makanya dikira nanti tuh akan buyar juga. Saya dulu semangat Bu, tapi sejak ada P3K yang sudah jadi kepala sekolah dan kata seperti itu jauh, saya lihat di story-nya pulangnya malam Bu, saya jadi takut.